Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Brian dengan NIM 210111914012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas visibility proyek tentang pembangunan embung air baku di Kota Sorong. Yang pertama, slide. Ya, ini saya yang buat PPT. Latar belakang proyek, yaitu proyek ini tuh diadakan atau dianggarkan di Provinsi Sumatera Barat yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Jadi kebutuhan air di Provinsi Sumatera Barat ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan persediaan air di sana tidak memadai dan sering terjadi kekeringan di musim kemarau. Jadi kebanyakan setahu saya itu selalu di luar Jawa itu daerahnya. Kalau enggak kekurangan air bersih, pasti ya kekeringan. Jadi kebanyakan biasanya proyek air baku ini ada di luar Jawa. Selanjutnya ini ada lokasi proyeknya, nggak terlalu terlihat, maaf untuk Prof. Jati, tapi ya kira-kira di di sini ya. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan proyek yang pertama untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan air agar tidak kekeringan. Yang selanjutnya untuk menunjang peningkatan produksi lahan pangan. Adapun memperbaiki kondisi lingkungan. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir biasanya pengawasan. Jadi perencanaan ini tuh biasanya dibuat oleh konsultan swasta maupun konsultan BUMN ya. Jadi biasanya konsultan itu merancang bangunan atau merancang desain untuk selanjutnya dianggarkan ke kontraktor guna tujuan yang kedua ini untuk pelaksanaan. Yang pelaksanaan itu ya untuk kontraktor biasanya anggarannya lumayan besar, dan kontraktor ini ketika dia melakukan atau sedang mengerjakan proyek itu biasanya ada pengawas. Pengawas itu bisa dari pengawas konsultan, biasanya bisa swasta maupun BUMN. Tapi kalau di proyek ini sepertinya swasta ya. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, kerjaan persiapan, jaringan, pengelak, dan main dam, kerjaan jalan akses atau makadam. Tahap pengawasan di sini sudah dijelaskan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan proyek dilaksanakan selama proyek dilakukan oleh konsultan supervisi. Sudah saya jelaskan tadi bahwa pengawasan itu biasanya dilakukan oleh konsultan sendiri untuk mengawasi mutu bahan, untuk mengawasi apa namanya schedule sesuai atau tidak, tepat atau tidak. Jadi ya biasanya itu
pengawas itu seperti memberi apa ya, deadline untuk kontraktor agar bisa sesuai schedule dan tidak molor. Ini ada pembagian kerja proyek dari PO Dirjen SDA, lalu ke PPWS Sumatera 5, ke SNVT, pelaksanaan jaringan air Provinsi Sumatera Barat, lalu sebelahnya itu pemerintahan Kabupaten Mentawai itu jadi di atas PU Kabupaten Mentawai. Lalu ada PPK, air tanah dan air baku. Ya ini sebenarnya umum sih ya, dari menteri turun ke BPWS, lalu ke Pokjanya, ke apa ya, SNVT ini. SNVT itu panjangannya apa saya? Biasanya Pokja biasanya, lalu turun ke PPK. Selanjutnya ada, oh ini ada schedule proyek. Ini gimana ya? Ini itu pembagian pekerjaan ya, untuk schedule pekerjaan persiapan dilakukan di bulan pertama dan kedua. Oh iya, ini untuk proyeknya itu dilakukan selama 10 bulan. Jadi untuk pekerjaan persiapan selama 2 bulan, bisa disambung dari bulan 2 ke 3 pekerjaan daerah genangan, dilanjutkan terus sampai ke jalan akses 200 meter itu biasanya makadam untuk akses alat berat, akses mobilisasi, demobilisasi. Lalu ada rumah jaga itu seperti untuk rapat PPK atau rapat direksi, atau ada kunjungan-kunjungan dari PU itu biasanya di rumah jaga ini. Dan selanjutnya ini rencana penarikan. Biasanya kalau kalau untuk kontraktor itu MC0 ya, MC0. Kalau kontraktor itu biasanya setahu saya setelah MC0 tanda tangan itu ada modal yang bisa diberi oleh kontraktor. Jadi ini rencana penarikan bulanan itu di bulan kelima ya. Bulan kelima itu berarti mulai Juni itu berarti pekerjaan Mendam, terus pelimpah, peredam, transisi itu sudah bisa narik sebesar 2M, 784 juta. Bisa dijumlahkan sendiri total proyeknya. Ini untuk kumulatifnya ya, dari 2M sekian sampai 4M sekian. Ya, maaf bila presentasi sedikit membingungkan, tapi kesimpulannya adalah proyek air baku ini dianggarkan tujuannya untuk menjamin kebutuhan air baku, tambahan penduduk akibat pengembangan daerah irigasi ternak, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Solo dan sekitar, juga untuk pertanian maupun untuk keperluan lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email atau WA saya. Terima kasih.